Pukul 2 pagi, Anda terbangun, tetapi Anda tidak bisa beranjak. Semalam suntuk Anda pesta, minum banyak cairan, dan kini kandung kemih Anda terasa seperti balon air yang siap meledak. Anda berpikir, tunggu sebentar lagi. Namun, di balik ketidaknyamanan yang sepele itu, tersembunyi sebuah ancaman medis yang mengejutkan. Sebuah kondisi yang membuat dokter urologi di seluruh dunia selalu waspada di IGD. Ruptur kandung kemih, bladder pecah. Mungkinkah menahan buang air kecil terlalu lama, apalagi lebih dari 3 jam, benar-benar bisa membunuh Anda? Sebelum kita masuk ke studi kasus paling mengejutkan dari IGD dan memahami mengapa batas 3 jam itu krusial, tekan tombol subscribe sekarang agar Anda tidak pernah melewatkan fakta-fakta kesehatan mendalam yang mungkin suatu hari menyelamatkan nyawa Anda atau orang terdekat. Kandung kemih atau bladder adalah organ pahlawan tanpa tanda jasa. Fleksibel, bekerja tanpa henti, mampu menampung rata-rata 400 hingga 500 ml cairan pada orang dewasa. Ia memiliki otot yang luar biasa elastis bernama detrusor. Selama berjam-jam, detrusor akan meregang, memberi kita kesempatan untuk mencari kamar mandi yang layak. Tapi, seperti karet gelang yang ditarik terlalu lama, kemampuan detrusor memiliki titik puncaknya. Fakta ilmiahnya, rasa ingin buang air kecil, urgensi, biasanya dimulai ketika kandung kemih terisi sekitar 150 hingga 250 ml. Inilah sinyal pertama dari stretch receptors yang memberitahu otak saatnya bersirap. Jika Anda mengabaikannya dan terus menahan, detrusor dipaksa untuk terus kontraksi, berusaha menahan lubang uretra tertutup. Setelah 3 jam, mayoritas orang dewasa sudah mendekati kapasitas penuh. Pada titik inilah tekanan internal menjadi kritis. Bukan hanya menimbulkan risiko infeksi saluran kemih (ISK) yang umum, tetapi juga secara fundamental melemahkan respons saraf otonom yang mengatur pengosangan. Kita melatih tubuh kita untuk mengabaikan sinyal pentingnya. Lalu, apakah kandung kemih bisa pecah hanya karena kita menahannya saat sedang menonton film? Secara alamiah, kandung kemih yang sehat sangat jarang pecah hanya karena volume. Tubuh kita memiliki mekanisme pertahanan, di mana kandung kemih akan secara paksa mengeluarkan isinya sebelum mencapai titik pecah. Namun, inilah skenario IGD yang mengejutkan. Kandung kemih yang penuh adalah kandung kemih yang rentan. Dalam literatur medis, sebagian besar kasus ruptur kandung kemih, bladder rupture, terjadi ketika ada kombinasi antara kandung kemih yang hiperdistensi, sangat penuh, dan trauma eksternal yang relatif minor. Bayangkan seseorang yang menahan pipis sangat lama, lalu ia terpeleset di kamar mandi atau bahkan terbentur setir mobil akibat pengereman mendadak. Cairan yang terperangkap tidak bisa kemana-mana, dan tekanan hidrolik yang mendadak itu mengubah benturan ringan menjadi bencana. Ketika kandung kemih pecah, risikonya fatal. Ada 2 jenis ruptur, ekstraperitoneal, di mana kebocoran relatif terkandung, dan yang paling mematikan, intraperitoneal rupture. Pada kasus intraperitoneal, urin yang penuh bakteri dan produk limbah menyebar langsung ke rongga perut, memicu peritonitis, infeksi yang mengancam jiwa. Dalam studi kasus yang sering terjadi di IGD, pasien sering datang bukan karena sakit perut hebat, tetapi karena gejala yang samar, demam, nyeri punggung bawah, atau kebingungan, yang baru disadari setelah berhari-hari bahwa mereka mengalami sepsis akibat urin yang meracuni tubuh mereka. Inilah yang membuat diagnosis sering terlambat dan mematikan. Aturan 3 jam, oleh karena itu, bukanlah hanya untuk mencegah ledakan mendadak. Itu adalah aturan emas untuk menjaga integritas dan kesehatan jangka panjang organ Anda. Dengan mengosongkan kandung kemih secara teratur, kita mencegah peregangan berlebihan pada otot detrusor, menjaga tonusnya, meminimalkan waktu bakteri menetap dan berkembang biak, memastikan bahwa jika terjadi kecelakaan kecil, kandung kemih Anda tidak berada di titik paling rentan. Jangan biarkan kesibukan atau kemalasan mengubah pahlawan elastis Anda menjadi bom waktu yang penuh tekanan. Kesehatan yang mendalam dimulai dari fakta yang sederhana. Jika video ini membuka mata Anda mengenai bahaya menahan tipis, bagikan kepada teman dan keluarga yang mungkin sering melakukan kebiasaan buruk ini. Tekan like, tinggalkan komentar di bawah, dan pastikan notifikasi Anda menyala. Sampai jumpa di episode Sejuta Fakta berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada. Komen,
Mau kalau kamu setuju. Dan jangan lupa subscribe.